Good morning, Sisi. Kenapa sih ngeliatin aku terus? Suka. Seneng banget liat. Akhirnya, Axel dapat dilacak oleh kekuatan hackernya Harry. Oke, apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas lagi Asmara Genzi episode 297. Nah, tanpa panjang lebar kita langsung saja bahas alur ceritanya. Harry kembali duduk di layar komputernya, jari-jarinya menari cepat di atas keyboard. Sudah bertahun-tahun ia mengasah kemampuannya sebagai hacker, bukan untuk kejahatan, tapi untuk menemukan apa yang tidak ditemukan oleh orang lain. Ia telah belajar banyak trik, serta memecahkan kode-kode rumit. Ada penyusup dalam sistem-sistem yang dijaga ketat. Kini, semua keahlian itu digunakan untuk satu tujuan, yaitu untuk melacak keberadaan Axel Casarius. Ini bukan sekedar permainan perburuan digital biasa. Ini adalah sebuah misi yang sangat berarti. Ia pun mencari jejak Axel demi membantu Elle bertemu dengan Zahra. Harry tahu pertemuan ini amat penting bagi Zahra. Gadis itu memiliki harapan yang sangat besar, keyakinan bahwa hanya Axel yang bisa membantu menyelamatkan keluarganya dari kesulitan. Karena itulah, Harry tidak bisa main-main. Di setiap kode, di setiap celah digital, tersimpan harapan Zahra yang serupa, sangat rapuh sekaligus kuat. Harry menyelusuri setiap celah digital yang mungkin pernah disentuh oleh Axel. Ia pun bekerja dengan sangat hati-hati, memperhatikan setiap pola, memeriksa setiap rekaman, dan mencari detail terkecil yang mungkin tersembunyi. Ia sadar di dunia digital ada satu celah kecil yang bisa mengungkap kebenaran yang besar. Dengan sabar ia memetakan semua kemungkinan tepat yang bisa jadi tujuan Axel. Tentu itu tempat singgah sementara atau tempat tinggal yang lebih permanen. Namun pencarian itu tidak semudah yang ia bayangkan. Setiap jalan yang ia ikuti selalu berakhir buntu. Jejak yang tampak jelas tiba-tiba menghilang begitu saja. Tentunya meninggalkan kekosongan. Harry mulai menyadari satu hal penting, yaitu adalah Axel bukanlah orang biasa. Ia adalah bagian dari keluarga Casarius, sebuah keluarga yang terkenal dengan sistem keamanan digital yang sangat kuat. Dan tentunya berlapis-lapis. Sistem mereka tidak dibuat untuk menipu orang awam, tapi memang direncanakan untuk menghalangi para hacker berpengalaman seperti Harry saat ini. Kesadaran itu membuat Harry sadar bahwa bekerja sendirian tidaklah cukup. Ia membutuhkan bantuan. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menemui Zahra langsung. Harry berharap Zahra memiliki informasi yang lebih dalam lagi tentang Axel, sesuatu yang mungkin menjadi petunjuk baru. Keputusan ini ternyata sangat tepat. Meskipun Zahra tidak memiliki banyak data teknis, ia memberikan informasi pribadi yang berharga tentang Axel. Bagi Harry, informasi itu membuka jalan baru, sedangkan bagi Zahra, membagikan informasi itu adalah bagian dari harapan yang besar. Ia percaya hanya dengan bekerja sama, jalan menuju pertemuan dengan Axel pun bisa terbuka. Berbekal informasi baru itu, Harry kembali bekerja. Ia menyusuri jaringan, memeriksa celah digital, dengan meneliti setiap detail, dengan lebih teliti dari sebelumnya. Ia bekerja dengan sabar, menahan diri agar tidak berburu-buru. Ia tahu satu kesalahan kecil saja bisa membuat semua usahanya sia-sia. Usaha panjang itu akhirnya membuahkan hasil yang mengejutkan. Tanpa disadari oleh Axel, ponselnya sempat aktif sesaat dan memancarkan titik koordinasi lokasinya. Meskipun hanya sebentar, celah kecil itu bagi Harry adalah temuan yang sangat besar. Ia segera menghubungi Zahra dan memberikan kabar baik itu. Ia pun berhasil mendeteksi keberadaan Axel di suatu tempat. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Rupanya, keluarga Casarius segera menyadari ada upaya pelacakan terhadap ponselnya Axel. Dominic Casarius, salah satu orang penting dari keluarga itu, langsung memberitahukan tim hacker mereka untuk menghentikan pelacakan itu secara secepat mungkin. Mereka pun bekerja keras mencoba menutupi semua celah yang dibuka oleh Harry. Tapi tentunya usaha mereka sia-sia. Pertahanan digital yang dibangun Harry terlalu kuat. Keterampilan para hacker keluarga Casarius jauh di bawah kestandaran yang dimiliki Harry. Mereka gagal total dalam menghentikan koneksi pelacakan itu. Situasi ini membuat Dominic Casarius pun sadar bahwa pelacakan ini hanya bisa dilakukan oleh satu sosok misterius yang dikenal dengan nama samaran, yaitu Mr. F. Tanpa ragu, Dominic pun mengeluarkan perintah baru. Sosok itu harus segera dihubungi
Dan tentunya diberikan peringatan keras. Pesan peringatan itu tidak butuh waktu lama untuk sampai kepada Harry. Pesannya singkat, jelas, dan penuh ancaman. Isinya penegasan agar ia tidak ikut campur dalam urusan keluarga Casarius. Yang paling mengancam, pesan itu menyebutkan bahwa jika ia tetap nekat, bukan dirinya yang akan menjadi sasaran, melainkan orang terdekatnya. Peringatan itu membuat Harry terdiam. Ia sangat paham resiko besar yang kini mengancamnya. Tentunya bahaya itu tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang ia sayangi. Dalam benaknya, ia langsung memikirkan Aquila Callista. Aquila adalah orang yang sangat berarti baginya, dan ia tidak akan pernah membiarkan gadis itu menjadi korban dari tindakannya. Namun dengan hati berat dan pikiran yang sangat gelisah, Harry akhirnya memutuskan untuk menghentikan pelacakan. Keputusan ini memang mengecewakan Zara, tapi gadis itu tidak protes. Ia mengerti alasan Harry. Keselamatan Aquila jauh lebih penting daripada sebuah pencarian yang belum tentu memberikan jawaban pasti. Meskipun jalan di depan masih panjang dan penuh ketidakpastian, pengalaman ini telah menguatkan tekad Zara. Ia tidak lagi melihat pencarian ini sebagai beban, melainkan sebagai sebuah perjuangan yang harus ia jalani sampai akhir. Sementara itu, Harry tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan tetap berusaha mencari keberadaan Axel, tapi tentunya dengan cara berbeda, tanpa harus melibatkan atau membahayakan orang-orang terdekatnya. Terutama Aquila Callista. Ia berharap tidak ada hal buruk yang menimpa mereka. Aku akan lakukan ini, tidak ada orang lain yang perlu terlibat. Justru ancaman itu datang dari keluarga mereka sendiri, pikir Harry. Dan itulah mengapa Axel bisa terlacak oleh Harry. Namun Harry tidak bisa mengatakan apa-apa. Dan Harry lebih mementingkan orang terdekatnya. Ia juga yakin kalau dia bisa menemukan Axel dengan cara lain. Seperti kita ketahui juga, Axel sedang mencari keluarga Fernandez. Pasti cepat atau lambat mereka akan bertemu ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke pembahasan seberapa besar dan seberapa mengerikannya jaringan Casarius. Seperti yang kita ketahui, Casarius selalu saja mengetahui kenapa para hacker itu selalu ketahuan jika dia memasuki ataupun menyelusupi jaringannya Casarius. Tanpa panjang lebar, kita langsung saja bahas lagi nih. Waktu, apa yang mau lo omongin? Kalian jalan bareng dan ngelakuin hal-hal kayak gini, dan aku baru tahu sekarang ya. Setelah keberhasilan misi yang luar biasa di mana Aquila berperan besar untuk membantu Harry menyatukan kembali Zara dengan ayahnya, yaitu Daniel Alfieri. Beban berat di pundak Harry akhirnya terangkat. Keberhasilan ini bukan hanya sekedar kemenangan, melainkan titik balik yang membuka lembaran baru dalam hidup mereka. Sebuah keberanian baru tumbuh dalam dirinya Harry, menyadarkan dirinya bahwa ada satu langkah besar yang selama ini terus ia tunda. Dan waktunya telah tiba untuk berbagi rahasia yang disimpan sendiri. Rahasia besar sistem digital milik keluarga Casarius, sebuah kekuatan tersembunyi yang menjaga di balik banyak hal yang penting yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Namun Harry tahu betul bahwa rahasia besar ini tidak bisa sembarangan dibagikan. Informasi ini harus disimpan dengan persiapan yang sangat matang, pada momen yang tepat, dan pada orang yang benar-benar bisa dipercaya untuk menjaganya. Ia pun membutuhkan ruang yang sangat aman, di mana kejujuran bisa mengalir tanpa hambatan. Dan setelah melalui pertimbangan panjang, Harry akhirnya memutuskan untuk mengajak Aquila berbicara berdua setelah pulang sekolah. Mendengar ajakan itu, hati Aquila pun dipenuhi dengan kebahagiaan. Sebuah kesempatan berharga untuk menghabiskan waktu berdua dengan Harry, orang yang selama ini yang diam-diam ia kagumi. Setiap momen sederhana bersamanya sudah lebih dari cukup untuk membuat hatinya berdebar. Apalagi kini ia merasa kehangatan yang ia berikan ternyata berbalas. Keyakinan itu semakin menguat. Perasaan yang bawa hubungan mereka jauh lebih dari sekedar hubungan biasa. Ketika waktu pulang tiba, Harry melangkah dengan penuh kepastian, mengajak Aquila pulang bersamanya. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin ia tunjukkan. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia bagikan kepada siapapun. Harry merasa dia tidak sanggup lagi memikul beban rahasia ini sendirian. Sedangkan di sisi lain, Aquila yang diliputi penasaran mulai membayangkan kemungkinan yang akan terjadi. Ia pun menduga Harry akan membawa ke ruangan rahasia yang sering disebut markas hackernya.
Sebuah tempat penuh misteri di mana layar-layar menampilkan jaringan rumit, barisan kode panjang, dan sistem digital berlapis. Hingga kini, hanya Harry yang pernah masuk ke dalam sana. Dugaan Aquila sangat benar. Setibanya di rumah, Harry mengajak masuk, namun sebelum melangkah kaki ke dalam, Harry pun menahan Aquila dengan sorot mata yang serius. Ia kembali menegaskan bahwa apa yang mereka bicarakan bukanlah rahasia biasa. Ini adalah rahasia yang sangat besar dan tidak boleh diketahui oleh siapapun selain mereka berdua. Harry pun meminta Aquila untuk berjanji untuk menyimpan rahasia itu rapat-rapat. "Kamu sekarang sudah sedikit mengenal dunia hacker," ucapnya Harry dengan nada peringatan. "Dunia ini bukan hanya rumit dan sulit dipahami, tapi juga penuh dengan bahaya. Tentunya sekali kamu melangkah tanpa berhati-hati, sulit untuk kembali." Barulah setelah Aquila mengangguk setuju, Harry mulai menjelaskan inti tujuannya. Mengenalkan Aquila pada sistem digital keluarga Casarius. Begitu nama disebut, tubuh Aquila merasa gemetar. Ada rasa terkejut, bercampur ketakutan. Nama besar Casarius bukanlah hal yang asing baginya. Semua tahu betapa pengaruhnya keluarga itu. Dengan kekuasaan dan kekuatan yang sulit dilawan, bahkan hanya membicarakan mereka saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa was-was. Harry pun mencoba menenangkan kegelisahan Aquila. "Kamu tidak perlu menyentuh apapun, tidak perlu terlibat secara langsung. Yang kamu butuhkan hanyalah memahaminya, tentunya bukan tindakan." Dengan penuh keraguan, Aquila pun mengangguk dan mengikuti Harry masuk ke ruangan rahasia itu. Begitu pintu ditutup rapat, suasana berubah total, hening dan serius. Aquila pun duduk di samping Harry. Di hadapannya layar komputer besar yang menampilkan jaringan kompleks, barisan kode panjang, dan sistem digital yang nampak asing dan menakutkan. Hal pertama yang Harry perlihatkan adalah sistem komunikasi keluarga Casarius. Harry menggambarkan sebagai jaringan yang begitu luas, gelap, dan tanpa ujung. Seperti jaringan laba-laba raksasa yang membentang tak berkesudahan. Harry pun menekankan dengan sangat serius bahwa Aquila tidak boleh menyentuh sistem ini. Satu kesalahan kecil, bahkan hanya serupa sentuhan ringan, sudah cukup untuk menimbulkan akibat fatal. Lalu, tubuh Aquila pun gemetar. Ia mulai merasakan betapa bahayanya dunia yang sedang ia masuki. Setelah itu, Harry melanjutkan dengan penjelasan sistem koordinasi keluarga Casarius. Tentunya yang jauh lebih berbahaya dari sistem komunikasi. Sistem ini bekerja dengan sistem sensitivitas yang sangat tinggi, mampu mendeteksi gangguan kecil apapun dalam hitungan detik. Begitu ada pihak luar yang mencoba menyentuhnya, identitas mereka akan langsung terbongkar. Tentunya akan dilacak hingga akarnya, bahkan Harry sendiri tidak pernah berani melanggar batas itu. Baginya, sistem ini adalah bagian dari perjanjian besar yang ia buat dengan keluarga Casarius. Dan melanggarnya berarti menentang bahaya yang tidak bisa ditembus. Semakin panjang penjelasan Harry, semakin besar juga ketegangan yang dirasakan oleh Aquila. Dari satu informasi ke informasi lain, rasa ketakutan semakin tumbuh. Ia pun mulai menyadari betapa besar resiko yang dia sembunyikan di balik dunia yang selama ini hanya ia kenal dari luar. Namun, di tengah ketegangan itu, Harry selalu berusaha menenangkannya. Dengan keyakinan penuh, ia menegaskan bahwa semuanya akan baik-baik saja selama mereka tidak menyentuh hal-hal yang terlarang. Keyakinan ini akhirnya menenangkan hati Aquila. Ia bertekad untuk tidak pernah menyentuh sistem Casarius. Hanyalah terus belajar, tumbuh perlahan, dan suatu saat bisa menjadi hacker hebat seperti Harry. Baginya, keberanian Harry bukan soal keahlian teknis, melainkan juga kebijaksanaan dalam menjaga rahasia besar yang tidak semua orang mampu pahami. Dan kini, Aquila sudah mengetahui rahasia besar itu, sebuah dunia gelap dan menakutkan yang membuat sedikit gemetar. Ia akan berusaha sesungguh-sungguhnya untuk tidak menyentuh sistem digital milik Casarius. Lalu, Aquila pun berkata dalam hatinya, "Harry bilang aku tidak perlu melakukan apa-apa, hanya perlu paham. Tapi kenapa rahasianya sangat berat? Dunia yang Harry perlihatkan ini begitu gelap dan menakutkan. Aku sangat takut, tapi di sisi lain aku merasa bangga karena dia sudah mempercayaiku." Tentunya, episode kali ini pun bersambung sampai di sini. Nah, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Jika kalian ada yang ingin kita bahas, silahkan aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Kita akan bahas sampai tuntas. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya.
pemikiran kepada Akila. Kita. Kamu masih ingat Daniel Alferi? Itu harta kekayaan keluarga Alferi. Tahu nggak kalau itu bikin kamu nyaman? Aku